Welcome to Weekly Investment Podcast bersama saya Ferdian Syahputra dari Eastspring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Suka atau tidak, kita akan selalu menemukan elemen risiko di hampir seluruh kegiatan sehari-hari yang kita lakukan, termasuk di saat kita berinvestasi. Tingkat risiko yang akan Anda hadapi dalam berinvestasi sangat tergantung pada kondisi keuangan dan tujuan investasi Anda. Begitu pula dengan sikap pribadi Anda terhadap risiko. Lalu bagaimana cara kita mengelola risiko yang harus kita hadapi dalam berinvestasi? Berikut adalah 6 cara yang dapat menjadi panduan kita dalam mengelola risiko. Yang pertama, menekan jumlah hutang konsumtif. Sebelum Anda berpikir untuk berinvestasi, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menekan jumlah hutang konsumtif yang masih tertunggak. Aktivitas ini harus dilakukan agar arus kas Anda menjadi lebih sehat dan lebih siap untuk melakukan investasi dalam jangka pendek, menengah, atau panjang sekalipun. Yang kedua, diversifikasi investasi Anda. Dengan menyebarkan investasi di beberapa jenis instrumen investasi, seperti saham, obligasi, dan pasar uang, dan beberapa sektor yang berbeda, seperti teknologi, farmasi, dan barang konsumsi, berarti Anda telah menyebarkan risiko investasi Anda. Yang ketiga, seimbangkan portofolio Anda. Anda dapat menyebarkan risiko lebih jauh dengan menempatkan jumlah investasi yang berbeda di setiap instrumen investasi. Proses ini disebut sebagai proses menyusun portofolio yang seimbang. Proses menyeimbangkan portofolio tidak bisa dilakukan sekali saja. Saat kondisi pasar berubah, investasi Anda juga harus disesuaikan, dan penyesuaian tersebut harus didasarkan pada kebutuhan investasi Anda. Yang keempat, lakukan investasi dalam jangka panjang. Semakin panjang Anda membiarkan investasi Anda, maka Anda akan dapat mengatasi fluktuasi pasar yang terjadi dalam jangka pendek. Pada kenyataannya, sepanjang sejarah, pasar saham telah memberi keuntungan bagi para pemodal yang melakukan investasi jangka panjang. Meskipun tidak ada jaminan bahwa keuntungan dalam jangka panjang akan terjadi di masa depan. Yang kelima, lakukan investasi secara berkala. Akan lebih aman bagi Anda untuk berinvestasi secara rutin setiap bulan. Dengan melakukannya, Anda dapat menghindari fluktuasi pasar secara efektif. Pada saat pasar sedang turun, Anda dapat membeli lebih banyak unit penyertaan, dan Anda akan menerima potensi manfaat apabila pasar modal kembali menguat. Meskipun apabila pasar modal kembali menguat, jumlah unit yang Anda dapat beli juga akan berkurang. Lalu yang keenam, pastikan investasi Anda masih sesuai dengan kebutuhan. Investasi bukan sesuatu yang Anda lakukan untuk kemudian Anda lupakan begitu saja. Jika situasi berubah seiring dengan berjalannya waktu, maka sikap Anda terhadap risiko investasi juga akan berubah. Oleh karenanya, Anda harus selalu memastikan bahwa investasi Anda masih sesuai dengan tingkat risiko investasi Anda saat ini. Sebagai contoh, Anda perlu melakukan penyesuaian portofolio Anda sesuai dengan perubahan gaya hidup, seperti ketika Anda memasuki masa pensiun. Untuk keperluan masa pensiun ini, Anda dapat memfokuskan tujuan investasi Anda untuk memperoleh kepastian pendapatan, dan bukan sekedar untuk mencari pertumbuhan dana investasi. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memindahkan jenis instrumen investasi ke obligasi dan instrumen investasi pasar uang, dibandingkan dengan investasi di saham. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan risiko investasi yang lebih kecil, tetapi tentu saja hasil investasi yang akan Anda peroleh akan menjadi lebih rendah pula. Demikian Weekly Investment Podcast mengenai panduan mudah tentang risiko. Semoga bermanfaat dan salam investasi.